الحمد لله والقوي سلطان الواده البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعزوم شانه خلق الخلق حكمة وطوى عليه علما وبسط لهم من فائد المن ما زرت به أقداره الكسمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي القلب والله بكل شيء عليم. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia serta nikmat Allah, terutama nikmat iman dan Islam. Tentunya nikmat kesehatan dan kesempatan pada Jumat yang berbahagia ini kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah yang dicintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salam kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad beserta para keluarga, para sahabat Rasulullah dan juga sebagai para pengikutnya dengan istiqomah kita menjalankan sebagian ajarannya. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaat atau pertolongannya di masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah pada Jumat yang berbahagia ini tentang merawat amal setelah Ramadan. Mengawali khutbah pada siang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Jumat kali ini bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriah. Kita masih berada di bulan Syawal, masih ada kesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal untuk lebih melengkapi puasa Ramadan yang telah kita laksanakan, yaitu 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Tak hanya itu, pada bulan Syawal ini tentunya masih sangat melekat dalam benak kita akan pendidikan rohani yang kita jalankan selama bulan Ramadan yang lalu. Amalia budia itu hendaknya terus kita jaga dan istiqomah agar kita benar-benar menjadi pribadi yang takwa. Maka hal ini menjadi tantangan kita berikutnya, yakni bagaimana upaya kita merawat amal soleh di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah awal kembali suci setelah segala dosa, noda dan sifat-sifat tak terpuji dibersihkan dalam ruang karantina bernama bulan Ramadan. Oleh karenanya, sudah senantiasa kita menjaga kesucian setelah Ramadan usai, ditandai dengan hari raya Idul Fitri sampai dengan datangnya Ramadan berikutnya. Hal terpenting untuk diperhatikan dan dievaluasi adalah apa yang dihasilkan setelah proses karantina. Selama 1 bulan itu selesai, bukan hanya dominan berlebihan, heboh dalam aktivitas fisik saat karantina belaka, tanpa penghayatan mendalam agar Ramadan yang dibayar mahal dengan ongkos haus dan dahaga selama bulan itu tidak sia-sia. Ramadan jelas merupakan ladang mutiara bagi yang memfungsikan momentum tersebut dengan sebaik-baiknya. Namun ia bukan apa-apa bagi orang yang salah jalan dalam menelusurinya. Sungguh kerugian besar jika pasca Ramadan tidak menghasilkan hal-hal positif, hal-hal yang baik yang terkait dengan ketakwaan setelah Ramadan berlalu.
Kerugian tersebut bukan hanya karena dibayar dengan jerih payah haus dahaga 1 bulan penuh, tetapi yang harus lebih disesali adalah lewatnya peluang tambang mutiara setahun sekali yang bernama bulan Ramadan. Di antara keunggulan suatu amalan dari amalan lainnya adalah amalan yang rutin, kontinu dilakukan, amalan yang terus menerus walaupun sedikit itu akan mengungguli amalan yang tidak rutin meskipun jumlahnya banyak. Amalan ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dasar dari hal ini adalah dalil berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Habbu a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qala." Amalan yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Dari Aisyah beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ditanya mengenai amalan apakah yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW menjawab, adwamuhu wa in qala, amalan yang rutin walaupun sedikit. Alqamah pernah bertanya pada Ummul Mukmin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Rasulullah SAW beramal? Apakah beliau mengkhususkan hari-hari tertentu untuk beramal? Aisyah menjawab, la, tidak. Kana amaluhu diyatmatan wa yumakkam sasta'ima ma kana Rasulullah SAW yasta'ti. Amalan beliau adalah amalan yang rutin dilakukan. Siapa saja di antara kalian pasti mampu melakukan yang beliau SAW lakukan. Di antaranya lagi Nabi SAW contohkan dalam amalan sholat malam. Pada amalan yang satu ini beliau menganjurkan agar mencoba untuk merutinkannya. Dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nasu alaikum minal a'mali ma tutikuna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna hajabba a'mali ilallahi ma duwima alaihi wa inqal. Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling cintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus rutin walaupun sedikit. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam rangka menjaga kontinuitas dan kualitas ketakwaan kita, agar amal soleh kita terus berlanjut dan memberikan dampak positif pada diri kita dan orang-orang sekitar kita. Berikut ada beberapa hal yang perlu kita tadabburi kembali, yang dalam hal ini khatib istilahkan ke dalam 4M. Yang pertama, musyarakah, artinya mengawali bulan Syawal hendaknya diawali dengan tekad yang bulat untuk betul-betul berupaya meningkatkan amal. Yang kedua, muraqabah, yaitu memantau diri atau merasakan bahwa Allah memantau. Jika sikap ini dimiliki, siapapun tidak akan main-main dalam pelaksanaan tekad tersebut. Yang ketiga, muhasabah, yaitu melakukan introspeksi sejauh mana pelaksanaan tekad yang diikrarkan tersebut. Apakah terlaksana dengan baik atau terlaksana tetapi dipenuhi dengan kelalaian atau tidak terlaksana sama sekali. Yang keempat, mujahadah, yaitu menganugerahkan segenap kemampuan yang ada pada diri untuk memperbaiki kelalaian dan kekurangan. Langkah-langkah ini dapat kita jadikan instrumen tambahan dalam mengawal diri kita untuk menjaga keistiqomahan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, diharapkan takwa itu selalu melekat pada kepribadian kita yang secara terus-menerus akan melahirkan hal-hal positif dan unsur-unsur kemanfaatan dalam kehidupan kita.
Di konteks inilah titik temu puncak dari ibadah puasa Ramadan yang telah kita lalui dengan ibadah-ibadah lain seperti haji, zakat, dan berbagai ibadah lainnya. Hadirin sedang jemaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat fid din wad dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa jibani wa ikfadul wa barik bi jalalika wa kama ibadi wa israfi ibadika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Waradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa wa usallimu ala Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqullahi aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarukum bis salati was salam ala nabiyil karim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.